Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Mari kita lanjutkan ke halaman 759, alinea terakhir, sebelum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang mempersulit Kanjeng Nabi, melawan Kanjeng Nabi, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas dia mendapatkan hidayah dari Allah, sudah pernah masuk Islam. Wa yattabi'u ghaira sabilil mu'minin, tapi dia mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia, wa nuslihi jahannama, dan akan kami bakar dia di neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Wa yu'allilu an-nasa hadzal masir al-ba'is, nasib yang sangat mengenaskan, yang sangat buruk itu diterangkan oleh nas ini, diuraikan. Bi anna maghfiratallah, bahwa ampunan Allah itu subhanahu wa ta'ala tanawala kulla syai', ampunan Allah ini untuk semua apa saja, semua dosa-dosa, semua kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, ketidaktahuan, kebodohan, semuanya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika yang bersangkutan meminta maaf kepada Allah atau bertobat. Illa an yushraka bihi, kecuali dosa yang kau lakukan itu karena engkau mempersekutukan Tuhan. Nah, itu lain bedanya. Kalau mempersekutukan Tuhan, fahadhihi la maghfirata liman mata 'alaiha. Di sini tidak ada ampunan bagi orang yang mensekutukan Tuhan ketika sampai mati dia tidak merubah diri. Itu. Jadi bagaimana? Ya logikanya semua dosa selesai. Asal kau minta ampun, diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita semuanya, jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sebesar apapun dosamu. Katakanlah engkau melacur 40 tahun. Katakanlah engkau mabuk 20 tahun lamanya. Jangan kepalang tanggung, nanggung gayanya, gitu. Diterusin ya dosanya, karena rasanya sulit. Allah akan mengampuninya karena dosaku sudah terlalu besar. Allah memperingatkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Yang penting kamu bertobat. Ya. Dan tobat itu menjadi perintah. Tobat itu menjadi wajib bagi orang beriman. Ya. Bahkan Nabi sendiri setiap hari tobatnya 100 kali. Iya, Pak Rahmat sebagai kiai berapa kali tobatnya? Iya. Nabi yang dijamin tidak melakukan kesalahan pun dia merasa bersalah. Ya, kenapa demikian? Karena beda ya, sensitivitas Nabi dengan kita berbeda. Beliau itu perasaannya sangat halus dan lembut sekali. Apapun sekecil dosa dia merasakan. Termasuk beliau bertobat sampai menangis 3 hari 3 malam
Kesalahannya apa? Dia enggak menyakiti orang, dia tidak mengkhianati orang, dia tidak. Hanya satu salahnya, dia memalingkan muka ketika ada orang buta datang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu bukan kata-kata marah. Itu kayak sajak. Abasa bermuka masam, cemberut, wa tawalla dan memalingkan muka. Anja ahul a'ma ketika kedatangan orang buta. Ada kata-kata marahnya enggak? Enggak ada kok. Ditembangi, ya, dikasih lagu yang enak, tapi isinya kan menegur. Kurang lebih artinya, kenapa engkau kok memalingkan muka karena kedatangan orang buta. 3 hari 3 malam Nabi itu menyesalinya. Kenapa aku begini? Yang jadi persoalan, saya mau nanya Pak Rahmat, Kiduki, orang buta dicemberuti tersinggung nggak? Sebabnya apa? Kita berpaling muka kepada orang buta. Orang butanya marah nggak? Sebabnya nggak marah? Berarti Nabi menyakiti orang buta enggak? Ya enggak. Yang marah kan Allah. Karena Nabi juga dapat bikinnya Allah, orang buta juga sama-sama dapat bikinannya Allah, sama makhluknya. Kenapa kamu tidak menghormatinya? Nah, saya kira itulah sebabnya Nabi bertobat 100 kali itu karena sangat sensitif sekali. Iya. Kalau kita nggak mungkin merasa berdosa tidak menghormati orang itu. Salah saya apa? Iya. Kue saya keluarkan, kopi saya sajukan. Tersinggung, itu masalah sendiri. Padahal tamu itu tersinggung hanya gara-gara kita buka pintunya kurang lebar. Kita bertamu, tuan rumah buka pintunya kurang lebar, sakit, sedih nggak? Iya, saya mau balik lagi. Monggo melepot, nggak usah lah. Masuk nggak usah. Kayak nggak niat. Itu. Jadi artinya bahwa tamu itu sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Kita sedikit saja kurang ramah, merasa kurang nyaman tamunya. Ya, umpamanya, ya Allah ya Rabbi. Umpamanya tamu datang, nah silakan masuk. Ya, ada perlu apa? Bahasa itu kan kurang nyaman. Ya, kalau sama tamu itu jangan bilang ada perlu apa. Apa yang perlu saya bantu, kan gitu. Beda nggak? Ada perlu apa? Dengan apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Beda kan? Dengan what do you want? Beda kan? Ya iya gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sekalipun saya tahu dia naik bus, naik Kopayu, nggak apa-apa saya nanya. Untuk ramah tamah mah, naik apa kesininya? Sekalipun saya tahu dia sendirian, ya untuk ramah tamah kita tanya juga dengan siapa kesininya. Dari rumahnya jam berapa? Padahal saya tahu paling jam 9 dari rumahnya, dari Sukra kok. Ya, jadi semakin kita banyak bertanya, itu tamu juga merasa nyaman, sehingga merasakan tuan rumah merasa senang hati saya datang, kan begitu. Itulah Nabi makanya sehari bertobatnya 100 kali. Karena dalam pergaulan sehari-hari kita tidak bisa dihindari. Piring itu retaknya karena piring juga.
Piring ditumpuk, mangga-mangga. Gesek-gesek bisa retak enggak? Gelas sama gelas, piring sama piring. Kita juga manusia dalam pergaulan itu selalu saja. Setiap ucapan kita, perbuatan kita, cara kita melihat itu tanpa kita sadari seringkali membuat orang tersinggung. Ya, bergurau berlebihan tersinggung. Kadang-kadang kita diam saja juga tersinggung orang. Ya, apalagi kita manggil nama orang sembarangan. Nama tidak pas. Saya namanya Abdus Syakur. Ini banyak sekali MC sok tahu kepada Al-Mukarram Muhammad Syukur. Nama saya siapa? Motong kambingnya 2 loh. Iya. Lagi Ahmad Yaskur. Menyebut nama orang juga nggak boleh salah. Saya itu tersinggung loh. Menulis nama orang, hurufnya jangan salah. Nanya, how to spell your name? Bagaimana cara menulisnya? Jangan sok sendiri. Kalau tersinggung bisa dibalikan lagi surat loh. Iya. Itulah namanya harga diri orang itu seperti itu. Jadi artinya mustahil kita sehari-hari tidak melakukan kesalahan. Bahwa kesalahan itu adalah bagian penting dari manusia juga. Sebab tidak mungkin ada orang yang tidak salah. Yang penting kita bertobat. Semua tobat diampuni kecuali satu, yaitu ketika kita mensekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Itu yang penting. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, selain itu akan mendapat ampunan dari Allah. Liman yasha, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Liman yasha. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun, Allah bisa nggak mengampuni? Jangan pernah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa. Jangan melebihi kekuasaan Tuhan. Tuhan bisa mengampuni siapa saja. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Tu'til mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Tahdi man tasya wa tudillu man tasya. Tapi di penghujungnya biyadikal khair. Sekalipun demikian, aku yakin engkau terlalu baik. Awas. Biyadika lan iku tetap kelawan tangane sampeyan al khairu utawi kebagusan. Maksudnya apa? Kendati pun demikian, aku yakin engkau terlalu baik. Gitu misalnya. Biyadikal khair tuh. Iya, bukan hanya memberitahukan, enggak. Iya, jadi walau bagaimanapun saya yakin Bapak ini orang baik kok. Iya kan, masa tega melihat saya susah begini kan gitu. Namanya ngolok, bahasa ngolok nama itu tuh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun yang mensekutukan Tuhan berarti dia sudah tersesat sangat jauh sekali. Dhalalan ba'ida. Wasyirku billah, kemusyrikan itu adalah kama aslafna fi hadzal juz, seperti telah kami terangkan pada juz ini, inda tafsiri mithli hadhil ayat, ketika menafsirkan ayat seperti ini, min qabl, sebelumnya, yatahaqqaqu bittikhadhi alihatan ma'allah. Disebut kemusyrikan itu, mensekutukan itu apabila engkau mengangkat Tuhan lain bersama Allah. Ada Tuhan lain. Kepada Allah juga minta, kepada pohon yang rindang juga minta, sama kebuyut juga minta. Nggak tuh di Malang ada kebuyut nggak di Malang? Kebuyut tuh pohonnya dibungkusin kain putih, terus kalau tiap malam Jumat di kebuli menyang gitu. Minta selamat kepada pohon. Jadi ketika orang itu mengangkat selain Allah
setara sejajar sebagai Tuhan sama dengan Allah, itu namanya kemusyrikan. Artinya menduakan Tuhan, bahwa selain Tuhan ada Tuhan yang lain. Ittikhadan sharihan, yaitu dinyatakan secara terang-terangan, ya, ala tariqatil jahiliyatil arabiyyati wa ghairiha minal jahiliyat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah, di mana mereka secara terbuka dan langsung menyembah, bersujud, ya kan, berhala-berhala yang mereka pasang di sekitar Ka'bah itu. Karena yatahaqqaqu bi'adami ifradillahi bi khasaisihi, dan juga bisa disebut kemusyrikan ketika kita tidak mengesahkan Tuhan dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh Tuhan. Wal i'tiraf li ba'dil bashar bihadhil khasa'is, dan termasuk ketika kita mengakui berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, ya, mengakui bahwa ada manusia yang punya keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Itu juga sama, termasuk kemusyrikan. Ka isyraqil yahud wan nasara, seperti kemusyrikan Yahud dan Nasrani, alladzi hakahu al-Qur'an, seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an, min annahum, bahwa mereka itu ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, yaitu karena mereka mengangkat tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah. Jadi tokoh agamanya, kiainya dijadikan Tuhan. Itu juga termasuk kemusyrikan. Itulah sebabnya sampai sekarang saya tidak menentukan torekotnya apa. Karena ada kekhawatiran di dalam diri saya. Biasanya kalau torekoto, ketika berzikir itu syaratnya kita harus membayangkan wajah mursyid. Betul nggak? Ya sekarang kalau mursyidnya mukanya ganteng, enak juga sih membayangkannya. Tapi kalau mukanya nggak ganteng gimana? Kalau bibirnya sumbing. Nah, iya, kalau sayanya ganteng, iya enak bayangkan. Kalau sayanya tidak ganteng, empet enggak? Itu persoalannya. Jadi kenapa sih kita tidak membayangkan wajah Allah aja sih? Iya kan gitu. Dan kesetiaan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, semacam itu. Itu kehadiran. Walam yakunu abaduhum, padahal mereka itu tidak menyembah tokoh-tokoh agamanya itu. Tidak, mereka tidak menyembah, tidak menyembah togami, tidak menyembah kiainya, tidak sebetulnya mah. Walakin kanu faqat, tetapi mereka itu hanya saja kesalahannya i'tarafu lahum bihaqqis tasyri' lahum, karena mereka mengakui, membenarkan tokoh agamanya mempunyai hak membuat undang-undang, bisa mengharamkan dan menghalalkan. Itu persoalannya. Jadi ini juga hati-hati ini nih. Ini kata Syed Qutb ya, di tafsirnya. Ya, kesalahannya karena mereka mengakui bahwa tokoh agama itu punya hak tasyri', artinya hak konstitusi ya, hak untuk menetapkan undang-undang. Gitu. Min dunillah, selain Allah. Fahramu alaihim wa halu lahum, sehingga mereka mengharamkan dan menghalalkan. Jadi kita kembali lagi, saya sudah mengatakan berulang-ulang, saya tidak punya hak
untuk mengharamkan dan menghalalkan. Sebab itu adalah hak prerogatif Allah, yang berhak untuk mengharamkan, menghalalkan hanya Allah, karena Dia pemilik. Saya sama dengan kamu juga sebagai tamu di sini. Sama-sama tamunya. Kok kenapa saya mengatakan ini haram, ini halal? Nabi sendiri itu tidak diberi kewenangan mengharamkan dan menghalalkan, apalagi saya sebagai kiai. Begitu Nabi mengharamkan, langsung kena marah oleh Tuhan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kau berani haramkan yang oleh Allah dihalalkan, kenapa kamu haramkan? Ditegur juga, apalagi saya. Jadi kiai mah tidak punya hak untuk mengharamkan atau menghalalkan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya gimana? Nah, yang mengharamkan rokok siapa? Allah atau manusia? Kok berani? Nabi dulu ada yang ngerokok enggak? Jadi ada rokok enggak dulu? Itu kalau enggak ada berarti hukumnya enggak ada. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya kita ya. Jadi gimana? Ya kita mah yang harus kita lakukan hanya mengikuti Nabi saja. Kalau Nabi nyuruh ya kita laksanakan. Kalau Nabi melarang ya kita tinggalkan. Iya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul menyuruh, laksanakan. Kalau Allah Rasul melarang, tinggalkan itu saja kok. Kita jangan membuat hukum sendiri macam itu. Ini kata Syekh Qutb. Ya. Sebabnya karena tokoh agamanya diberi hak untuk tasyri', untuk menghukumi gitu. Oke. Lalu fattaba'uhum wa fi hadza wa manahuhum khasiyatan min khasaisil uluhiyah. Dengan demikian berarti mereka memberikan kewenangan kepada tokoh agamanya, keistimewaan Tuhan, bisa menghukumi, itu persoalannya. Iya kan? Iya, seperti itu. Fahaqqa alaihim wasfu syirk, sehingga dengan demikian mereka sah, ya, layak disebut musyrik seperti itu. Wa qila anhum innahum khalafu ma umiru bihi minat tauhid. Nah, ada sependapat mengatakan lagi mereka disebut musyrik karena mereka melanggar dari apa yang diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Mereka tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan yang satu, yang esa itu. Fayuqimu lahu wahdahu sya'air. Jadi seremoni-seremoni yang kita lakukan semuanya untuk Allah semuanya, jangan mengada-ada gitu. Kalau memang Nabi tidak pernah melakukannya, ya sudah. Nah, itu nanti menjadi masalah lagi. Jadi kalau kita melakukan itu bukan agama, itu mah budaya. Lain lagi, jangan. Nabi kan tidak pakai sarung, berarti kan bid'ah. Sarung itu bukan agama. Kalau pakaian mah nggak ada agamanya. Sampai negara pun, kalau dinyatakan negara suatu negara ini negara Islam, umpamanya contohnya bukan Indonesia ya, di sana ada di luar negeri ada negara Islam seperti negara Iran ya, negara Saudi ya. Oke, saya mau nanya, nanti di akhirat negara Islam masuk surga enggak? Ya karena negara bukan mukallaf, mukallaf itu manusia. Yang berkewajiban masuk Islam itu manusia, bukan. Kalau negara mah ya silakan kita berdasarkan konsensus, kesepakatan bersama urusan dunia.
Paham ini? Seperti itu. Ini konsekuensinya seperti itu. Kemudian wa yatalaqau minhu wahdahu asyara'i wal awamir. Jadi kita hanya menerima perintah dan larangan itu dari Allah melalui Rasulnya, bukan melalui tokoh-tokoh agamanya. Jadi jangan mengangkat kamu dirimu sebagai Tuhan, apalagi menganggap ulama tidak pernah salah. Siapa bilang? Coba sekolah menyalahkan Imam Syafi'i kalau nggak jadi nggak boleh salah gitu. Yang boleh. Yang maksum itu hanya Nabi Muhammad. Ya. Sahabat ulama nggak ada yang maksum. Iya. Kan nggak ada bedanya aku dengan kamu kok 11-12. Betul nggak? 11? Iya. Hanya bedanya kan karena belum dibongkar oleh Allah aja sebetulnya. Kalau sudah dibongkar mah nyungsap semua kok. Jangan sok merasa suci lah. Ketika engkau masih sering melakukan dosa-dosa, jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat dari siapapun kok. Ya, itu aja. Wes. Sing ada pasor kah? Ya, yang rendah hati. Ya, nggak ada manusia yang berhati malaikat tuh. Lalu wala ghufrana lidzambi syirki. Adapun dosa syirik maka tidak ada ampunannya. Jadi gimana? Ya masuk Islam lagi. Karena syirik bukan dosa, mengingkari Tuhan aja. Jadi gimana supaya jangan masuk neraka? Ya masuk Islam lagi, baca syahadat lagi, bukan tobat. Jadi salah paham. Bertobat dari kemusyrikan yang enggak ada tobatnya. Kamu musyrik ya masuk Islam lagi berarti. Ketika musyrik Anda berarti setelah keluar dari agama Islam. Supaya diampuni gimana? Ya masuk Islam lagi, baca syahadat lagi, itu aja persoalannya. Nah, mata sahibu alaihi itu kalau sampai mati dia tidak masuk Islam lagi, tidak baca syahadat lagi, ya sudah selesai. Berarti dia muslim. Bainama babul maghfirati maftuhun di kulli dzanbin siwahu. Adapun pintu pertobatan selalu dibuka untuk semua dosa. Indama yasha Allah, ketika Allah berkehendak semuanya akan diampuni semuanya. Wasababu fi ta'zimi jarimati syirki, adapun sebab kenapa dosa kemusyrikan itu dianggap dosa yang sangat besar sekali, ya, wa khurujuha min dairatil maghfirah, dan berada di luar, ya, wilayah ampunan Tuhan. Anna man yusyriku billah yakhruju an hududi al khair wassalah tamaman. Karena orang musyrik itu berarti sudah keluar dari area kebaikan dan kebenaran. Seperti itu. Wa tufsidu kullu fitratihi atau wa tafsudu kullu fitratihi, dan fitrahnya sudah rusak bihaitu la tasluhu abadan, artinya fitrahnya, instingnya, perasaannya, hatinya sudah tidak layak lagi, makanya tidak ada ampunannya. Walau baqiya khaitun wahidun salihun min khuyutil fitrati la syaddahu ila syu'ur biwahdaniyati rabbih. Andaikan masih ada satu benang merah yang bersambung dengan kesolehannya, ya, dengan fitrah yang baiknya, pasti dia akan tertarik kembali, akan merasakan keesaan Tuhan di dalam hatinya. Walau qablal maut, sekalipun sebelum dia meninggal dunia, bisa atin satu saat sekalipun. Fa amma faqad gharghara, kalau sudah masuk ke dalam sekali, wa ala syirki, dalam kemusyrikannya, faqad intaha amru, urusannya sudah selesai. Wa haqqa 'alil qaul, maka dia berhak untuk mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.